close till I get. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam situasi dan gelombang yang berbeda. Perlu kita ketahui bahwa hidup di dunia banyak lika-likunya. Di antara lika-liku dunia adalah kita kadang berjumpa dengan harta, dan harta itu pada akhirnya menyeret diri kita sehingga mabok kepala. Kita tidak tahu lagi mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang tidak. Kadang kita sikut kanan, kita sikut kiri. Kita tidak tahu bahwa ini adalah halal atau haram. Kadang kita tahu ini halal, kita tahu ini haram, tapi kita terjang saja. Yang penting kita punya banyak harta, punya banyak sawah, punya banyak mobil, punya banyak perusahaan, sehingga jalan pintas pun kadang-kadang kita labrak saja. Inilah yang dinamakan mabuk dunia. Tipikal manusia yang tidak mengindahkan lagi kebahagiaan akhirat. Dia tidak peduli bagaimana nasib masa depannya nanti. Apakah dia akan menjadi orang yang sengsara, hidup di masa depan, di alam kubur, berjumpa dengan hal-hal yang sangat menakutkan. Dia tidak peduli. Karena apa? Dalam bayangan matanya, dalam otaknya hanya harta. Bagaimana saya bisa kaya raya? Bagaimana saya bisa menumpuk harta sebanyak-banyaknya? Inilah banyak sekali saat ini maupun di kehidupan yang akan datang, orang yang dimabok terpayang dengan harta benda, harta dunia. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surat At-Takatsur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur. Berlomba-lomba, bermegah-megahan di dalam harta dan benda telah melalaikan kamu dari mengingat Allah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Pada dua ayat ini Allah hendak mengingatkan kita bahwa manusia hidup di dunia itu banyak sekali godaannya. Berlomba-lomba itu artinya manusia dengan manusia, orang dengan orang. Bisa mungkin banyak, bukan hanya satu. Mereka berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam hal apa? Bermegah-megahan. Saya ingin terlihat kesohor, saya ingin terlihat lebih kaya daripada yang lain, lebih hebat daripada teman-temannya. Ini tidak akan ada putusnya, tidak akan ada habisnya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalau kamu sudah masuk di dalam kubur, seperti yang kita lihat, ini banyak sekali kuburan. Dulu mereka punya keinginan, ingin ini, ingin itu, sudah punya ini, ingin itu, sudah punya itu satu, ingin itu dua, sudah punya itu dua, ingin itu 10, ingin itu 20, sampai seterusnya. Tapi ketika kematian datang, maka terputuslah semua. Lihatlah di sekitar kita, kuburan berjejer. Mana keinginan yang dulu pernah ada di dalam benaknya, sekarang sudah terputus semua. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman tadi, hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur. Yang bisa memutuskan kamu dengan keinginanmu tentang kaya raya, tentang bermegah-megahan, ingin terlihat kesohor, ingin terlihat hebat, hanya kematian. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Imam Tirmidzi pernah mengingatkan, aksiru, perbanyaklah zikro hadzamil ladzat, perbanyaklah kamu mengingat sesuatu yang bisa memutus kenikmatan. Apa? Mati. Kalau kamu bayangkan, kamu dalam kondisi sakaratul maut, dikelilingi oleh teman-teman, keluarga, sanak famili, anak, istri. Kau napasnya sudah tersengal-sengal, mata sudah tidak bisa melihat, telinga sudah tidak bisa mendengar, napas keluar 1, 2, 1, 2. Saat itu kau sudah tidak lagi memikirkan sawah saya yang jumlahnya 10 bau, rumah, mobil mewah, istri yang banyak, sudah hilang semua. Yang ada adalah bagaimana nanti di kehidupan selanjutnya.
Sehingga Rasulullah mengingatkan orang itu kalau hidup, boleh dia mencari harta, silakan, tapi aksiru, perbanyaklah zikro hadza bil ladzah, bahwa nikmat yang kau kejar itu nanti akan diputus. Apa yang memutus? Kematian. Maka kita harus banyak mengingat kematian. Nanti pada saatnya kita akan dikubur seperti ini. Kita akan ditinggalkan oleh keluarga kita. Kita akan dimasukkan ke dalam liang kubur, dibiarkan sendiri. Yang menemani hanya amal kita, harta yang kita cari, yang kita tumpuk, yang kita jadikan kebanggaan di antara orang-orang supaya terlihat megah, supaya terlihat wah, itu sudah tidak ada harganya lagi. Hanya amal yang menemani. Oleh karena itu, apa yang disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW ini adalah satu rahmat, satu kasih sayang buat kita. Bahwa hidup di dunia silahkan kau cari harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan kau lupakan mati. Jangan sampai kau lupakan bahwa kamu akan pergi dari alam dunia ini. Jadi harus seimbang. Hidup di dunia itu harus seimbang. Jangan kita terus mengejar dunia sedangkan kita melupakan akhirat. Masya Allah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan kepada kita, fa idza jaa ajaluhum, ketika ajal mereka sudah datang, la yastakhiruna sa'atan, walaupun sesaat tidak akan bisa kita berpaling, tidak akan bisa kita untuk pergi meninggalkan kematian. Itu pasti akan datang. Wala yastakdimun, atau kita ajukan, biar saya mati dulu, atau saya ingin menukarkan harta saya yang jumlahnya miliaran supaya nanti saya matinya 10 tahun lagi. Itu tidak bisa. Sehingga dalam hal ini kita hidup di alam dunia hanya harus bisa bijak, harus bisa kita menyisihkan waktu kita, ruang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Anda cari harta dunia yang banyak, tapi ingatlah nanti kau akan masuk ke liang kubur. Oleh karena itu satu pesan dari saya, mari kita seimbangkan kehidupan di dunia dan juga kehidupan di masa depan nanti saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa memberikan satu manfaat khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat sahabat semua. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.